melihat si Ambiko sudah lahiran namun bayinya tidak ada. Pada saat itu Bathara Narada saat membawa si bayi dari Ambiko tadi yang belum diberi nama tadi, dia memuja wangi-wangian, menjadi seorang bayi laki-laki dan dilemparkannya di atas jerami dan mengira dan si Abiyasa mengira bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dan narasumber kita yaitu Mas Gurit dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, Ya. Kemarin pernah bercerita tentang Abiyasa yang menikahi janda Wicitrawirya yang bernama Ambiko dan Ambaliko. Ya. Nah, Ambiko memiliki anak yang bernama Destrorostro dan Ambaliko memiliki anak yang bernama Pandu. Nah, di lain versi Mas Gurit juga bercerita bahwa Abiyasa hanya memiliki satu istri ya Mas Gurit, yang bernama Ambiko. Nah, itu terus kebenarannya bagaimana Mas Gurit? Kok beda gitu Mas Gurit? Tolong Mas Gurit jelaskan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita tersebut. Terima kasih Mas Bayu, pertanyaan yang bagus sekali. Namun sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, pertama-tama saya akan menyapa teman-teman yang telah mengikuti video kita dari awal hingga sampai sekarang. Saya ucapkan matur nuwun. Mugi-mugi informasi yang kita sampaikan dapat menambah wawasan tentang lakon-lakon apa saja yang ada di dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata. Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang si Abiyasa itu. Nah, ada beberapa versi ya Mas Bayu. Nah, saya maka dari itu kemarin juga menyampaikan ada versi yang mengatakan si Abiyasa mempunyai istri dua, memberi istri janda dari Wicitrawirya, Prabu Wicitrawirya, yaitu si Ambiko dan Ambaliko. Dan kemarin saya juga menceritakan si Abiyasa memenangkan sayembara di negara Gyantipuro dan memiliki istri yaitu si Ambiko saja. Nah, kali ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar Mas Bayu, karena setiap dalang, setiap gaya pertunjukan, setiap khususnya wayang kulit itu memiliki pakam-pakam tersendiri Mas Bayu. Ada sanggit yang menyatakan seperti itu juga boleh, memiliki dua istri juga boleh, hanya memiliki si Ambiko juga boleh. Jadi dalam pedalangan itu sanggit itu istilahnya lunak Mas Bayu, anut kadewasaning dalang-dalang itu sendiri yang mementaskan. Jadi pokoknya di sini intinya tidak ada yang menyalahkan, semua itu benar Mas Bayu. Saya juga menceritakan tentang si Ambiko kemarin janda Wicitrawirya tadi memiliki anak yang bernama Destrorastro, dan si Ambaliko juga mempunyai anak dari si Abiyasa yang bernama si Pandu Dewanoto. Pada saat itu juga Abiyasa juga memiliki anak dari seorang emban yang bernama Yamowidura. Dan sekali ini saya akan membahas tentang kelahirannya si Pandu Mas Bayu, karena ada versi. Nah, tentang lakon tentang kelahiran si Pandu Dewanoto Mas Bayu, ada
suatu cerita yang saya petik dari Serat Pustaka Raja tentang kelahirannya si Pandhu Dewanoto. Nah, gimana Mas Krit? Cerita tersebut dimulai ketika di Kahyangan Suralaya, Mas Bayu. Bathara Guru pada saat itu mendapat surat lamaran dari seorang raja dari kerajaan Girigathok, yaitu Prabu Nagakilat. Sang raja bernama Prabu Nagakilat tadi ingin meminta salah satu bidadari untuk dijadikan permaisuri atau istrinya, yaitu Dewi Warsini. Dewi Warsini pada saat itu, namun Bathara Guru tidak memberikan karena ada perbedaan kasta, ada yang mengatakan perbedaan kasta karena si Nagakilat tadi berwujud raksasa dan si Bathari Warsini berwujud seorang bidadari yang cantik juga. Karena ada versi yang mengatakan bahwa para dewa itu memberikan hadiah seorang bidadari jika orang tersebut mampu membantu dewa dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memperistri seorang bidadari, Mas Bayu. Nah, maka dari itu karena Nagakilat juga tidak memberikan pamrih apa-apa kepada para dewa, maka dan juga si Nagakilat juga berwujud raksasa, maka dari itu si Bathara Guru tidak menerima lamarannya si Nagakilat tersebut. Nah, terus setelah lamarannya ditolak itu bagaimana reaksi si Nagakilat? Nah, mendapat surat balasan bahwa si lamarannya tersebut ditolak, Prabu Nagakilat tadi tidak terima, Mas Bayu. Tidak terima, lalu mengutus patihnya yang bernama Patih Kalomurti tadi untuk menghancurkan Kahyangan Suralaya, Mas Bayu. Membawa pasukan-pasukan, membawa raksasa-raksasa dengan persenjataan lengkap untuk menghancurkan Kahyangan Suralaya dan membawa Dewi Warsini tadi. Nah, pada saat itu terjadi peperangan antara para dewa yang pada saat itu juga sudah bersiap-siap melawan para raksasa dan juga si Patih Kalomurti tadi. Namun pada saat itu Bathara Raja kebingungan karena para dewa itu kalah. Akhirnya dia istilahnya ngumpadi Sraya. Itu apa, Mas? Mencari jago, Mas, mencari jagonya para dewa untuk nantinya bisa melawan para raksasa-raksasa tersebut. Akhirnya dia dengan inisiatifnya pergi ke negara Astina untuk mencari seorang pahlawan yang bisa membantu para dewa seperti itu. Nah, di negara Astina, Abiyasa pada saat itu bersama istrinya yang sedang hamil, yaitu Dewi Ambika yang saya ceritakan kemarin. Menurut Serat Pedalangan yang si Pustaka Raja, yang si Abiyasa hanya memiliki satu istri, yaitu si Dewi Ambika itu tadi. Nah, di dalam serat tersebut juga dikatakan si Destrorastra itu juga anak dari si Ambika. Jadi sudah memiliki anak si Ambika itu tadi sebelum Pandhu lahir. Jadi Destrorastra sudah tumbuh dewasa dalam Serat Pustaka Raja tersebut. Nah, menurut silsilah Wayang Padma-Sukaca, Destrorastra, dan juga saya ceritakan kemarin bahwa dia adalah anak dari Ambika, dan si Pandhu itu anak dari Ambalika yang kemarin saya ceritakan, dan Yama Widara itu juga anak emban dari bangsa Waisya menurut versi lain Padma-Sukaca, silsilah Wayang Purwa menurut Padma-Sukaca. Nah, Dewi Ambika yang sedang hamil tadi, kembali ke Dewi Ambika yang sedang hamil tadi, dia memiliki keinginan nyidam istilahnya untuk memakan sebuah buah pelem yang bernama pelem Pronojiwa. Pelem itu adanya hanya di Kahyangan Suralaya, Mas Bayu. Nah, pada saat ingin memakan buah tersebut, tiba-tiba Bathara Narada tadi yang mencari jago tadi turun di negara Astina untuk meminta bantuan agar di Destrorastra tadi yang sudah dewasa tadi untuk dijadikan jagonya para dewa, Mas Bayu, untuk melawan para raksasa-raksasa yang ada dari Girigathok itu tadi yang mencoba menghancurkan Kahyangan itu tadi. Akhirnya sang raja pada situ juga mengizinkan para dewa yaitu Narada tadi membawa si Destrorastra yang istilahnya cacat meripat atau wuta itu tadi menjadi jagonya para dewa. Destrorastra juga mau, Mas? Pasti juga mau, namun dengan syarat sang raja juga memiliki syarat untuk memberikan pelem Pronojiwa sebagai permintaan istrinya tadi, Dewi Ambika itu tadi yang sedang hamil itu tadi, dengan syarat itu tersebut, Mas Bayu. Nah, terus mendengar permintaan raja itu apakah Narada menyanggupinya, Mas Krit? Tapi sebelum Mas Krit jawab, silahkan diminum dulu, Mas Krit. Iya, Mas Bayu. Mungkin pemirsa juga penasaran, tapi sebelumnya kita minum dulu.
apakah Batara Narada menyanggupi Mas permintaan pada saat itu Narada menyanggupi dan bersedia memberikan buah atau pelem Pronojiwo tadi setelah Dhestharastra berhasil mengalahkan para raksasa-raksasa tadi, Mas Bayu. Akhirnya Dhestharastra singkat cerita dibawa ke Kahyangan Suralaya untuk melawan para raksasa. Nah, pada saat itu melihat para raksasa yang banyak sekali, si Dhestharastra yang memiliki kekurangan yaitu cacat mata tadi, namun dia juga memiliki sebuah kesaktian yaitu Aji Pamungkas yang diturunkan dari Prabu Sentanu. Para raksasa yang dipegangnya tadi hancur, Mas Bayu. Hebat juga ya. Hebat juga, akhirnya dia melawan para raksasa-raksasa. Namun walaupun dia memiliki cacat mata, namun dia juga bisa polah istilahnya, bisa perang seperti manusia biasa yang tidak memiliki kekurangan apapun. Jadi malah hebat juga, dan juga memiliki Aji Pamungkas itu tadi. Patih Kalomurti tadi melihat para raksasa yang dipegang oleh si Dhestharastra tadi hancur, dia ketakutan. Dia ketakutan, akhirnya kembali ke negaranya Girikathok itu tadi untuk mengatakan kabar dari medan peperangan terjadi, Mas Bayu. Nah, di negara Girikathok tadi, Prabu Nagakila tadi mendapat pelaporan dari patihnya Kalomurti bahwa si para dewa kalah semuanya, dan para dewa memiliki jago yang sangat luar biasa, si Dhestharastra tadi yang bisa menghancurkan barisan raksasa tadi. Dia marah, Mas Bayu. Dia marah sekali. Dia marah sekali, ingin menghancurkan, ingin mengalahkan si jagonya para dewa itu tadi. Terus apa yang dilakukan selanjutnya itu, Mas? Selanjutnya si Nagakilat ingin menjadi senopati sendiri, ingin maju sendiri sebagai senopati. Dia marah, bergegas menuju ke Kahyangan Suralaya untuk melawan si Dhestharastra itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya si Nagakilat tadi bertemu dengan si Dhestharastra. Tantangan di situ terjadi peperangan, akhirnya si Nagakilat dengan si Dhestharastra itu tadi. Nah, kan si Nagakilat tadi mengetahui bahwa si Dhestharastra memiliki Aji Pamungkas tadi. Ketika itu dia tidak menyerang dia dari jarak dekat. Karena dipegang saja sudah hancur tadi. Dia juga takut akan hal itu. Maka dari itu dia si Nagakilat tadi berubah wujudnya menjadi seorang naga besar. Berwujud naga besar, lalu dia menyemburkan bisanya ke arah si Dhestharastra tadi, dan menyebabkan si Dhestharastra akhirnya pingsan dan juga terkapar pada saat itu. Lah Narada, para dewa pada saat itu kaget dan kebingungan. Kok jagone para dewa malah kalah si Dhestharastra tadi. Akhirnya membawa si Dhestharastra itu kembali ke negara Astina. Lawang Silomatanggap ditutup agar para raksasa tidak bisa memasuki ke dalam kedaton para dewa di Kahyangan Suralaya itu tadi. Nah, si Abhyasa itu, Abhyasa akhirnya kedatangan Narada yang membawa si Dhestharastra yang kapidoro atau terluka itu tadi karena bisanya si Nagakilat itu tadi. Akhirnya si Narada juga menepati janjinya. Walaupun si Dhestharastra kalah, dia juga memberikan pelem Pronojiwo tadi kepada si istrinya si Prabyasa yang bernama Dewi Ambika tadi, karena nyidam itu tadi, lalu diberikan kepada sang raja sebagai upah, istilahnya upah si Dhestharastra. Dhestharastra sebagai nah, akhirnya si Abhyasa tadi yang sudah merasa lega karena keinginan istrinya si Ambika tadi sudah terpenuhi, maka ia ingin menjadi ganti nih si Dhestharastra menjadi jagonya para dewa. Jadi sang raja maju sendiri itu, Mas. Abhyasa akhirnya maju sendiri menjadi jagone para dewa, menggantikan si Dhestharastra yang kalah itu tadi. Istilahnya perwujudan terima kasih karena telah diberikan pelem Pronojiwo itu tadi. Nah, akhirnya perang terjadi antara Abhyasa dan Nagakilat. Namun di situ Abhyasa dikatakan kalah, Mas Bayu. Kalah juga, Mas. Kalah juga melawan si Nagakilat tadi, karena si Nagakilat tadi memiliki bisa yang sangat luar biasa, yang kalau disembur dia bisa pingsan atau sampai mati seperti itu. Nah, terus gimana, Mas, itu sudah kalah, terus jagonya siapa lagi? Akhirnya Abhyasa tadi kalah, lalu dikembali ke negara Astina, dan si Narada pun kebingungan karena jago kedua-duanya juga kalah. Akhirnya dia bertemu dengan Bathara Guru. Bathara Guru mengatakan bahwa yang mampu mengalahkan Prabu Nagakilat adalah anak yang dikandung oleh Dewi Ambika itu tadi, yang diberi pelem Pronojiwo itu tadi. Akhirnya
si Narada tadi kembali ke negara Astina, Mas Bayu, kembali ke negara Astina untuk nantinya jika si bayi tersebut lahir akan dimintanya untuk menjadi jagonya. Itu akhirnya di negara Astina pada saat itu banyak raja yang sowan atau datang ke negara Astina. Pada saat itu ada Prabu Gondobayu dari negaranya si Gondomono, dan juga ada si Prabu Basukundi, dan juga si Prabu Mandrapati. Dari Mandradipa itu sudah lengser negara Mandra dan digantikan oleh Mandrapati. Namun pada saat itu yang menemui hanya si Dewi Ambika, karena si Abhiyasa tadi sedang dalam masa pemulihan di kerajaannya karena kekalahan melawan Nagokilat itu tadi. Nah, pada saat itu sedang menemui para raja-raja tadi. Suatu ketika Dewi Ambika tadi dia ingin merasa melahirkan, perutnya sakit, mulas ingin melahirkan. Narada pada saat itu mengetahui akan hal itu, dia datang dengan cara diam-diam, sesideman seperti itu, melihat Dewi Ambika yang akan melahirkan tadi. Narada menciptakan kabut, Mas Bayu, menciptakan kabut tebal pada saat itu hingga para raja yang berada di situ tidak bisa melihat, dan juga penerangan lilin-lilin yang ada di kerajaan dimatikan semua menjadi gelap gulita. Dewi Ambika pada saat itu melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut akhirnya diam-diam dibawa oleh si Narada itu tadi. Jadi langsung dibawa Narada ke kayangan, dibawa langsung ke kayangan. Nah, pada saat itu ketika kabut-kabut sudah hilang dan lilin dinyalakan tadi, para raja dan emban yang pada situ kaget, Mas Bayu, bahwa melihat si Ambika sudah lahiran namun bayinya tidak ada. Pada saat itu Bathara Narada saat membawa si bayi dari Ambika tadi yang belum diberi nama tadi, dia memuja wangi-wangian, menjadi seorang bayi laki-laki dan dilemparkannya di atas jerami, dan mengira dan si Abhiyasa mengira bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Pada saat dilemparkan di atas jerami tadi, membuat kaki si bayi tadi menjadi cacat, Mas Bayu. Jadi gejik. Nah, istilahnya dalam bahasa Jawa menjadi gejik, lakunya tidak imbang. Gejik. Nah, Abhiyasa mengira bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dia menjadi sedih dan kaget. Namun para raja pada saat itu yang datang tadi, Prabu Mandrapati dan lain-lain tadi, mengatakan kejadian yang telah dialaminya. Ambika lahir bayi ini ora enek, dan kok tiba-tiba malah di atas jerami itu tadi. Abhiyasa merasa ada yang ganjal. Lalu dia ada yang dalam hatinya dia mempertanyakan apakah benar kejadian seperti itu. Hanya dewa yang tahu, maka dia langsung menyusul ke kayangan itu tadi. Dia langsung menuju kayangan. Menuju kayangan. Nah, pada saat itu Narada lalu memberikan bayi tersebut kepada si Bathara Guru, bayi yang dilahirkan Ambika tadi, lalu dibawa ke repat kepanasan atau medan peperangan, mengatakan kepada Prabu Nagokilat itu tadi bahwa dia memiliki jago baru yang ketiga kalinya yang masih berwujud bayi. Bayi tersebut adalah anak dari Abhiyasa. Nah, Nagokilat pada saat itu mengamuk karena merasa dihina, kok seorang raja musuhnya seorang bayi, wong sing wujudnya satria dan raja tadi aja yang kedua-duanya sudah kalah, kok ini malah musuhnya seorang bayi. Pada saat itu si Nagokilat dengan cepatnya menyambar bayi tersebut. Namun anehnya bayi tersebut tidak mati, tidak kalah, dibanting, tidak disembur pun juga tidak mati. Akhirnya merasa si Nagokilat tadi merasa musuhnya tidak imbang, maka dia melemparkan bayi tersebut kembali kepada para dewa dan mengatakan, nek aku menang musuh bayi aku yura kondang, nek aku kalah karo bayi aku dadi wirang, dadi isin. Luwung diimbangke wae, bayi ini kuwi kon gedhe nih dhisik. Jadi bayi tersebut harus dibesarkan dulu. Bayi tersebut akhirnya dibawa oleh Narada, disuwanke lagi ke Bathara Guru. Pada saat itu Abhiyasa tadi datang di kayangan Suralaya. Lalu si Bathara Guru mengatakan bahwa sebenarnya anakmu itu yang dilahirkan oleh Ambika adalah ini. Nah, bayi tersebut akhirnya dimandikan banyu gege. Setelah dewasa, dengan cepat tumbuh menjadi lelaki dewasa, lalu diberi nama Pandu Dewanata karena dia jagonya seorang dewa. Diberi nama Pandu Dewanata.
dan yang kakinya gejik tadi yang diciptakan oleh Naruto tadi diberi nama Yomowiduro. Nah, ini jadi versi ini Mas Bayu. Nah, Ambiko memiliki anak 3, jadi Distorastro, Pandu, dan si Yomowiduro tadi hanya memiliki dari satu ibu yang versi pedalangan. Akhirnya setelah Pandu tadi dewasa lalu diberikan pakaian, dan Bathara Guru juga memberikan pusaka kepada si Pandu yang berwujud panah bernama panah Pasupati, dan juga pamercu gading atau pangruak daging, penghancur daging, untuk melawan si Prabu Nagagila tadi. Akhirnya diutus bertemu si Nagagila dengan si Pandu Dewanoto tadi. Peperangan terjadi. Si Pandu Dewanoto tadi memenangkan panah saktinya tadi, memenangkan busur dengan anak panah yang bernama Pasupati tadi, pemberian Bathara Guru tadi, diarahkannya ke Prabu Nagagila tadi, lalu dilepaskannya, membuat naga tersebut akhirnya tersungkur dan mati di tanah. Seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi Nagagila itu mati di tangan Pandu dengan menggunakan pusaka yang bernama panah Pasupati itu tadi, Bathara Guru itu tadi Mas Bayu. Nah, itu tadi cerita dalam serat pedalangan Pustaka Raja tentang kelahirannya si Pandu Dewanoto yang langsung menjadi jagoning para dewa itu tadi. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan Mas Bayu yang tadi di awal tadi. Jadi ada versi tadi yang mengatakan bahwa si Abiyasa itu mempunyai istri si Ambiko dan Ambaliko, dan Distorastro lahir dari Ambiko, dan si Pandu lahir dari si Ambaliko, dan si Yomowiduro lahir dari seorang emban yang dari bangsa Waisya tadi. Namun di versi lain ada yang mengatakan ketiga-tiganya, si Distorastro, Pandu, dan si Yomowiduro lahir dari seorang ibu, yaitu hanya si Ambiko itu tadi Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Grit atas kisahnya tadi. Ya Mas Bayu. Cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti Mas Grit bisa cerita lagi lebih banyak lagi di episode selanjutnya ya Mas. Iya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang kelahiran Pandu. Jadi ada beberapa versi, dan itu mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.